gitu. Mungkin yang kamu bilang berat, tahu-tahu besok hamil ya. Jadi apa maknanya? Jadi apa relevansinya dikatakan berat? Oke, Dok, kali ini kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan di mana mungkin Mama PCOS fighter di sini ini bisa tahu nih sebenarnya seberapa besar kemungkinan untuk para wanita yang PCOS sendiri untuk bisa mengandung atau hamil, Dok. Ya, silakan lanjut. Kira-kira kalau menurut dokter bisa nggak untuk mereka penderita PCOS? Gimana? Sorry, saya gimana? Untuk mereka yang sudah mengalami PCOS saat ini, punya kemungkinan nggak untuk bisa hamil, Dok? Iya, sorry, saya tenggang itu pertanyaan. Saya pikir itu, ya bisa hamil. Masalahnya diatasi aja. Kan masalahnya gangguan pematangan telur. Nah, kita atasi gangguan pematangan telurnya, ya bisa hamil. Tapi gini, hamil itu kan multifaktor. Ada faktor, tadi saya bilang, ada faktor pematangan telur, ada faktor suami, ada faktor saluran telur, ada faktor rahim. Jadi dipastikan semuanya juga dalam kondisi optimal ya. Gitu. Oke, tadi soalnya juga sudah ada yang komen nih, saya PCOS tapi sudah punya anak satu, sekarang sedang promil anak kedua. Sukses, semangat ya. Terus juga, bener, Dok, boleh informasikan nggak kepada penderita PCOS sendiri untuk promil mereka nantinya kalau ingin program hamil, apa-apa yang perlu mereka persiapkan? Kalau tadi sempat dokter juga udah bilang untuk diet, terus juga olahraga, punya gaya hidup yang sekarang mulai digeser ke arah yang lebih baik karena PCOS nggak bisa disembuhin tapi bisa dikendalikan. Ya, jadi yang pertama adalah begitu kita merencanakan untuk kehamilan, tentunya dilakukan pemeriksaan infertilitas dasar secara lengkap, ya. Suaminya diperiksa spermanya, istrinya masih di USG, di HSG, di ronsen saluran telur. Baru dipetakan setelah HSG, USG, pemeriksaan hormon kalau perlu. Lalu dipetakan sama dokter, diagnosis infertilitasnya apa, penyebabnya apa. Oke, katakanlah yang lainnya normal, pasiennya memang mengalami PCOS, ya. Nah, PCOS kita simplifikasi aja. Saya mau nerangin satu lagi kondisi. Pada PCOS, terutama yang berkaitan dengan obesitas dan yang berat badan, kelebihan kalori, dan sindrom metabolik. Pada PCOS itu terjadi hiperinsulinemia. Ya. Jadi tubuhnya menghasilkan insulin lebih banyak daripada orang lain. Apakah itu insulin? Insulin itu adalah hormon yang dihasilkan untuk mengatur kadar gula darah. Nah, jadi pada saat kita makan, makanan itu akan dipecah, diserap usus, dan dialirkan ke darah dalam bentuk diserap ke darah dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa ini kan dalam darah tinggi setelah makan. Nah, si insulin itu akan dilepaskan untuk memobilisasi gula darah untuk digunakan ke sel, ke otot, ke dan lain-lain, supaya nggak kelamaan tinggi dalam darah, ya kan? Supaya Nah, pada seorang penderita PCOS itu insulinnya nggak sensitif, ada namanya resistensi insulin. Jadi umpamanya untuk menyimpan 5 glukosa butuh 1 insulin biasanya, tapi dia butuh 5 insulin, nggak sensitif, dia butuh insulin lebih banyak. Namanya resistensi insulin, sehingga semakin tinggi insulinnya terjadi hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia ini lebih lanjutnya akan memperburuk, memicu hiperandrogen, kelebihan hormon laki-laki tadi, ya kan? Nah, kelebihan hormon laki-laki itu akan mengganggu pematangan telur. Nah, jadi saya jelasin, setelah pemeriksaan dasar infertilitas, diet, gaya hidup diperbaiki. Yang ketiga adalah memperbaiki yang ke arah resistensi insulin tadi. Resistensi insulin bisa diperbaiki dengan diet dan olahraga. Tapi manakala dibutuhkan, dokter bisa memberikan obat-obatan untuk membantu resistensi insulin ini menjadi lebih berkurang atau lebih
bisa dikendalikan lah, sehingga kadar insulinnya menjadi tidak setinggi pada penderita PCOS ya, hiperinsulinemia. Nah, jadi ada diberikan obat-obatan untuk bantu kerja insulin ini, sama seperti obat-obat yang diberikan atau dikonsumsi penderita diabetes, misalnya metformin gitu ya, yang paling sering ya. Nah, obat-obatan ini manakala kalau perlu dokter akan berikan supaya ngebantu metabolisme gula darahnya. Jadi setelah itu dokter akan mungkin berikan obat-obatan untuk membantu memicu sensitivitas insulin atau memicu kerja insulin lebih baik ya. Nah, selanjutnya kita mulai ke inti masalahnya apa? Inti masalah pada PCOS adalah gangguan pematangan telur. Kalau dietnya udah dikerjakan, olahraga udah dikerjakan, diberikan obat-obatan untuk tadi hiperinsulinnya, belum matang juga telurnya, maka dokter dapat memberikan obat-obatan pemicu pematangan telur. Ya kan? Nah, pemicu pematangan telur ini dapat diminum, dapat disuntik. Tergantung gradasi atau prosesnya. Biasanya kalau awal-awal akan diberikan obat minum. Ada beberapa pilihan. Diberikan obat minumnya secara bertingkat. Dosisnya dari paling rendah. Dilihat responnya. Apakah ada respon? Responnya itu apa artinya? Saat diberikan obat, setelah minum obatnya, di USG lagi, telurnya besar. Artinya obatnya bekerja dengan baik. Jadi itu dilihat. Kalau misalnya dengan dosis yang minimal belum tumbuh telurnya, dinaikkan sampai maksimal ya. Nah, kalau misalnya dengan obat minum juga nggak baik, tentunya ada kalanya kita bisa memberikan obat-obatan suntik untuk memicu pematangan telur, atau dokter juga bisa menggunakan pilihan manakala obat suntik nggak ada, kita melakukan tindakan laparoskopi, drilling namanya. Jadi dengan alat kamera kita masuk dalam perutnya seorang perempuan, terus ovariumnya kita tusuk-tusuk begitu, dengan harapan setelah dilakukan tindakan itu kadar hormon androgennya tadi yang di indung telur itu menurun, sehingga ya nanti akan haid alami secara berbulan-bulan ke depan. Itu untuk memicu pematangan telur. Jadi pilihan tadi obat minum, obat suntik, laparoscopy drilling. Nah, selanjutnya setelah dipastikan ada telur yang matang, maka ada berbagai pilihan untuk proses pembuahannya tuh, apakah mau hubungan secara alami, diatur hubungannya, atau mau dibantu dengan inseminasi, bahkan juga untuk bisa dibantu dengan proses bayi tabung. Itu semua tergantung kondisi masing-masing kasus. Bisa diusahakan nanti karena masing-masing kasusnya dari penderita PCOS-nya seperti apa ya dok ya. Dok, ini mungkin sempat juga terjawab pertanyaan dari Dian. Bukan pertanyaan sih, ini lebih ke curhat ya. Aku PCOS udah keguguran 2 kali, terus ada diabetes. Apakah masih bisa hamil? Ya, jadi memang salah satu faktor dari, jadi gini, kita belum bahas kalau udah hamil, penderita PCOS ada masalah nggak? Oh iya, memang pada PCOS, pada saat hamilnya pun juga beresiko terjadinya rawan untuk keguguran kah dok? Risiko terjadinya persalinan prematur, terjadi diabetes pada kehamilan, terjadinya tekanan darah tinggi atau preeklamsia. Nah, maka itu memang controlling PCOS ini memang betul-betul harus baik dan ketat. Nah, kondisi keguguran 2 kali, memang keguguran itu paling banyak disebabkan oleh kelainan genetik. Tapi masih dilihat karena punya riwayat PCOS dan diabetes mellitus, maka setidaknya kondisi itu mesti dikontrol supaya meminimalisir kejadian keguguran akibat diabetes yang tidak terkontrol gitu. Penanganannya apa nih dok untuk PCOS fighter dan sekarang lagi hamil, menjalani proses hamil? Ya, nomor 1 gaya hidupnya harus benar-benar sehat. Sama ya dok ya sebenarnya ya. Sama. Pas lagi hamil juga. Kita tahu bahwa penambahan berat badan pada kehamilan itu suatu hal yang wajib ya. Jadi ibu hamil berat badannya harus nambah ya. Jadi nggak ada cerita tuh kalau ibu hamil pengennya langsing-langsing aja. Ya, benar. Itu nanti bisa menghambat proses kehamilannya. Tapi penambahan berat badan ibu hamil selama hamil itu harus disesuaikan dengan kondisi berat badan ibu ketika awal-awal hamil atau sebelum hamil. Kalau awalnya obesitas,
Kalau awalnya obesitas, maka penambahan berat badannya nggak boleh banyak-banyak. Paling 7, maksimal 8 kilo, 10 kilo. 5 sampai 10 kilo itu udah maksimal. Kalau ibunya berat badannya normal, boleh 12 sampai 18 atau 15 atau 18 kilo. Kalau ibunya kurus, dari sebelumnya udah kurang gizi, kurus banget gitu kan. Itu berat badannya harus ditambah, bisa sampai 20 kilo, 22 kilo, 25 kilo. Jadi benar. Jangan sampai kebalik, yang obesitas nambahnya juga 20 kilo juga. Nanti itu tentunya akan memicu terjadinya komplikasi pada kehamilan. Yang kedua, diet seimbang ya. Komposisi antara vitamin, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dari sayur-sayuran itu mesti seimbang, ya. Gitu. Jadi jangan lupa. Kalau olahraga 14 minggu pertama memang nggak disarankan yang berat. Nanti kalau udah 14 minggu kedua, di saat tubuhnya udah mulai nyaman, boleh melakukan prenatal yoga, baru olahraga, jalan, berenang, naik sepeda dan lain-lain. Tapi kalau 14 minggu pertama ya. Selanjutnya adalah pada kehamilan yang dengan PCOS, tentunya ada beberapa obat-obatan yang memang diteruskan sampai hamil. Misalnya minum metformin tadi. Misalnya minum metformin tadi untuk mengendalikan kadar gula darahnya itu, memperbaiki metabolisme gula darah. Metforminnya diminum sampai lahiran nanti bisa. Oke. Jadi memang ada obat-obatan khusus ya dok ya untuk penderita PCOS yang sedang hamil. Ya bisa ada tambahan obat-obatan khusus yang diberikan kepada PCOS tujuannya untuk menjaga. Dan mungkin harus betul-betul dok, ada pantangan khusus nggak dok? Makanan? Nggak ada pantangan sih, asal tadi aja seimbang. Saya tanyain pantangan makanan tuh sebenarnya secara umum nggak ada lah. Saya nggak pernah ngelarang orang makan. Saya bilang asal jangan gemuk aja. Oke. Makan sebenarnya kan kalau mau makan nasi sama mie boleh kan, tapi sekali sehari habis itu jangan makan lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Iya, benar, setuju. Kalau bisa seminggu sekali aja, seperti itu dok ya. Selebihnya mungkin. Nasi. Ya misalnya dia mau makan nasi sama mie gitu kan hari itu, siang malamnya bisa nggak makan sama sekali karena porsi makan siang kamu udah dihabisin pagi. Udah 2. Gitu. Mungkin kan? Ya maka itu kalau nggak mungkin, jadi saya selalu kasih kebebasan pasien-pasien saya karena gitu, gaya hidup itu bukan sesuatu yang dikatakan dokter atau dikatakan siapapun ke orang. Gaya hidup tuh orang tuh harus temukan sendiri. Gitu. Benar. Dan bahan makanan tuh nggak bisa saya samain. Bayangin kalau saya suruh orang makan buah tertentu atau zat tertentu, dia harus cari, itu kan satu hal yang nggak praktis gitu. Jadi yang penting pahami prinsip-prinsipnya gitu. Kalau buah gampang aja, cari aja buah beda-beda warna, kuning apa, mangga, orange, jeruk, apple, campur-campur aja. Sayurnya warna-warni deh, ada yang ungu, ada yang orange. Benar. Ya itu semua temukanlah masing-masing gitu, karena gaya hidup itu nanti kamu yang jalanin. Ketemu saya kan cuma di ruang klinis 10 menit, 15 menit. Nggak mungkin ketemu sama dokter nih kayak saya. Bisa merubah hidup Anda nanti sampai kita nggak pernah ketemu lagi gitu kan. Bener, butuh konsistensi ya dok ya. Saya selalu mendorong pasien untuk berpikir kreatif, bukan kreatif ya kreatif, inovatif untuk dirinya sendiri. Dia harus temukan yang nyaman buat dia, karena bukan saya yang tahu kenyamanan dia. Gitu. Jadi saya nggak pernah mendoktrin seorang nggak boleh makan tertentu karena kamu PCOS, atau kamu harus makan tertentu karena kamu PCOS. Jadi silakan, banyak bahan makanan Indonesia tuh surganya rempah-rempah, makanan variasi, silakan gitu. Tapi mesti Pak kenali prinsip-prinsipnya tuh. Misalnya deh makan, katakanlah junk food tuh kan definisinya makanan yang gizinya nggak seimbang ya. Misalnya fried chicken, nasi sama ayam. Ayamnya pakai tepung lagi, itu kan berkarbohidrat kan namanya kan. Lalu makan ayam, ntar cemilannya kentang, ya kan. Minumnya lagi lemon tea gitu kan, itu kan nggak, udah pasti itu deh. Tapi saya nggak pernah ngelarang gitu, udah pasti itu dijauhin lah gitu. Tapi kalau dia makan nasi sama ayam pakai tepung, oke lah sekali. Terus dia makan sayur lengkap dan lain-lain, kan ditemukan sendiri gitu. Jadi menurut saya makan apa aja asal jangan gemuk. Sudah terjawab ya itu pertanyaan dari Marda tadi melalui kolom komen. Ada lagi dari Mita. PCOS bisa dikatakan parah itu kalau seperti apa, dok? Ya, ini juga sesuatu yang sulit dikategorikan ya. Jadi kita tidak
mengategorikan seorang, oh PCOS-nya berat nih, tapi memang variasi sekali. Kita nggak bisa mengategorikan orang kamu PCOS-nya berat, kamu ringan, enggak. Respon orang terhadap obat-obatan, kita tidak punya definisi yang kita sepakati bahwa orang ini mengalami PCOS ringan, sedang atau berat. Enggak. Tiap orang kondisinya beda-beda dan punya faktor yang berbeda, sehingga treatmentnya individual. Jadi kita nggak bisa bilang seorang, oh berat nih, nggak bisa begitu. Gitu. Mungkin yang kamu bilang berat, tahu-tahu besok hamil. Ya. Jadi apa masalahnya? Jadi apa relevansinya dikatakan berat gitu kan? Apa yang susah hamil itu berat? Enggak juga. Gitu kan. Yang respon terhadap obatnya susah dibilang berat, enggak. Tahu-tahu bulan depan dia ambil sendiri, katakanlah gitu. Atau yang ringan, atau yang dikasih obat, responnya bagus atau obat nih kita bilang ringan, enggak juga, karena dia belum hamil gitu kan. Jadi itu sangat tidak bijak untuk dikategorikan sebagai ringan, sedang, berat ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Siti Anisha, Dok, seberapa besar kemungkinan bisa hamil jika penderita PCOS hanya di sebelah kiri? Ya, gini. Jadi PCOS itu PCO ya, ini PCO ya. Kalau PCOS, tadi itu 2 dari 3, gitu. Oke. Jadi kalau PCOS, jadi ini termasuk PCO ya dok ya sebenarnya? Ya mungkin maksudnya PCO gitu. Kalau biasanya sih 2-2 nuklir, tapi satu aja bisa PCO ya. Tapi apakah itu PCOS? Lihat lagi gejala yang lainnya gitu. Kalau dia cuma satu, nggak kayak PCO nih kata dokternya, tapi dia haidnya teratur dan lain-lain ya, dia bukan PCOS gitu. Oke, pertanyaan terakhir saya pilih ya dok. Dokter, saya ada kista, tapi haid saya siklusnya 28 hari setiap bulannya. Apa itu tidak normal dari MUYA? Ya, kalau siklus haid antara 21 sampai 35 hari, itu ya statusnya normal dari segi siklus haid. Nah, kalau dari segi kistanya, kista itu mesti dilihat. Lokasinya, ukurannya, keluhannya apa dengan kista, apakah ada nyeri haid dan lain-lain. Apakah kista tersebut kategori 1 kista fungsional, kista yang memang terbentuk karena sisa sel telur yang sebelumnya belum kempes, jadi fungsional, tidak akan hilang sendiri. Atau kista jinak. Kista jinak juga ada jenis-jenisnya. Nah, ukuran adalah namanya endometriosis. Itu masih dipastikan. Karena kalau endometriosis itu berkaitan erat dengan gangguan kesuburan. Atau kista yang sifatnya ganas. Itu penanganannya keganasan lah gitu. Oke, dokter. Jadi, karena ini tinggal 3 menit lagi sebelum kita diputus ya oleh Instagram Live, dokter boleh kasih saran nih untuk PCOS fighter atau mungkin mama yang mendengar ini, karena semua orang punya kemungkinan ya dok ya, kalau tidak menjaga gaya hidupnya ke arah yang lebih baik, lebih sehat, nantinya juga tadinya nggak PCOS, nggak punya keturunan genetik, ternyata bisa juga mengalami PCOS. Mungkin kalau dokter sarannya apa nih dok? Yang pertama saya luruskan dulu, PCOS itu bisa hamil. Kalau ada yang belum dengar tadi, PCOS itu bisa hamil. Ya. Bisa hamil, nggak ada masalah. Tapi, nah, bagi orang yang mengalami gangguan kesuburan pada PCOS, maka penanganannya harus lengkap. Suaminya mesti diperiksa, dan dia juga harus diperiksa. Jadi kita tidak bisa berfokus kepada PCOS aja nih, enggak. Itu suatu kehamilan itu suatu kondisi yang diakibatkan oleh berbagai kondisi. Jadi pemeriksaan lengkap tuh harus. Nah, bagi ibu-ibu yang memang ada gangguan haid, jangan nunggu setahun untuk berobat ke dokter. Lebih cepat lebih bagus. Oke. Sehingga bisa ditangani lebih baik. Yang terakhir, PCOS itu rumusnya tuh S ya. Sabar. Oke. Karena ini berkaitan dengan gaya hidup. Saat kalian ke dokter juga, itu merupakan hasil dari kegiatan kalian dari lahir, remaja sampai sekarang gitu. Jadi benar nggak mungkin tiba-tiba ya dok ya. Itu proses jangka panjang. Jadi harus sabar. Nggak cuma sabar pasiennya, dokternya juga mesti sabar loh. Jangan salah, dokter juga. Ya. Kalau udah sabar tuh, suaminya sabar, istrinya sabar, dokternya sabar, biasanya sih insya Allah akan subur. Kira-kira sih gitu. Ya. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya, sharing-sharing informasinya bermanfaat sekali. Mama, Papa juga terima kasih banyak
Mudah-mudahan tadi kalau yang nggak sempat terbaca pertanyaannya terjawab oleh penjelasan dari Dokter Yasin. Dokter Yasin, terima kasih banyak. Selamat malam, sampai berjumpa mungkin di kelas selanjutnya. Dan saya Rina Kota pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Malam.